Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allahu Rabbul Alamin fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan keluasan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini, di malam Ahad ya, di malam Sabtu malam, kita bersama-sama untuk bertolabul ilmi, sama-sama untuk belajar. Dan tidak ada cara lain lagi yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan agama kita ini, untuk menjaga dari syahwat dan syubhat, kecuali dengan cara bermajelis ilmu. Maka banyak dengan bermajelis ilmu, dengan duduk di majelis-majelis ilmu, tetapi tentunya majelis ilmu adalah majelis ilmu yang di atas pemahaman salafus saleh. Karena kata ulama, sesungguhnya bermajelis ilmu di tempatnya ahlul bid'ah itu lebih cepat merusak agama seseorang. Dan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tentang wasiat Allah di dalam Al-Qur'an. Khususnya yang kita ambil dulu adalah dalam surah Al-An'am. Dan mungkin karena suara saya rada-rada kurang enak, kurang sehat, jadi mungkin lebih santai aja suaranya. Mudah-mudahan dengan suara yang lembut tidak melembutkan tidurnya antum. Ya, baik ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, di pembahasan yang pertama dulu, wasiat Allah yang paling tinggi itu adalah perintah Allah untuk mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Itu ditulis di dalam Al-Quran surah Al-An'am di ayat 151. Kemudian setelah Allah menyebutkan jangan melakukan syirik, Allah mengatakan yang kedua, wabil walidaini ihsana, yaitu berbuat baik kepada orang tua. Dan saya sudah sampaikan dua poin ini ikhwani fillah rahimakumullah. Yang pertama adalah tentang tauhid. Antum harus pahami bahwa di zaman kita ini, zaman modern, semakin gencar berbagai macam bentuk kesyirikan. Dan tidak ada orang yang selamat. Susah bagi seseorang selamat dari syirik, kecuali betul-betul diberikan taufik, hidayah, dan mau belajar, sehingga dia bisa betul-betul melihat mana yang syirik, mana yang bukan. Karena banyak namanya syirik modern. Kapan-kapan kita bahas itu, syirik di zaman modern. Yang kedua adalah tentang wabil walidaini ihsana, tentang berbuat baik kepada orang tua. Saya sudah bahaskan ini, bahwa berbuat baik kepada orang tua, baik ketika orang tua masih hidup, terkhusus orang tua sudah meninggal dunia, terkhusus bagi antum yang orang tuanya meninggal di saat antum masih kecil. Karena ada orang tua itu ikhwan, berbakti kepada orang tua itu, ada anak, dia sempat dirawat orang tuanya, maka ini lebih besar baktinya seharusnya kepada orang tuanya. Maka disebut dalam hadis apa? Orang tua yang dia jumpai dalam kondisi dia masih sudah sukses, dan dia jumpai orang tuanya, itu sebenarnya adalah berbakti yang seharusnya lebih ditingkatkan. Yang kedua, ada orang tua yang meninggal, yang mungkin dia masih kecil kayak saya. Bapak saya meninggal ketika saya kelas 5 SD. Sehingga mungkin saya tidak begitu mengenal bagaimana sosok ayah saya, tetapi itu tidak kemudian menghilangkan wajibnya kita berbakti kepada orang tua. Dan yang ketiga adalah betul-betul orang tua sudah meninggal dunia, bagaimana cara kita berbakti adalah dengan cara bersedekah. Maka ikhwan, saya kemarin ngobrol sama istri saya, bagaimana caranya kita bisa bersedekah, berbuat baik kepada orang tua. Apalagi kadang-kadang orang tua anak kita ini berbakti kepada orang tua itu sedihnya hanya seminggu di awal saja, setelah meninggal dunia. Saking sedihnya batu nisan yang dicium, saking sedihnya tanah pun ditidurin di kuburan. Sebenarnya bukan itu sebenarnya yang tepat. Yang tepat itu adalah banyak mendoakan orang tua dan bersedekah atas nama orang tua. Itu yang kedua, wasiat Allah di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ini yang kita akan bahas dengan santai di malam hari ini. Yang ketiga adalah Allah mengatakan ayat terusannya, wasiat Allah yang ketiga. Dan ini mungkin perlu kita kaji secara santai dan secara rinci.
Allah mengatakan wala taqtulu auladakum min imlaq wa nahnu narzuqukum wa iyyahum. Allah mengatakan jangan bunuh anakmu karena takut miskin. Saya akan kaji secara detail. Allah mengatakan apa? Jangan bunuh anakmu karena takut miskin. Ini wasiat yang ketiga dalam surah Al-An'am. Antum sampai ke rumah silakan antum dibaca. Allah mengatakan jangan bunuh anak kalian. Kalau kita lihat terjemahannya dalam Al-Quran ini, jangan kalian membunuh anak-anak kamu karena takut karena miskin. Di dalam Al-Quran itu ada dua ayat yang bunyinya sama, tetapi beda kalau dilihat tafsirnya. Perhatikan perbedaannya, biar antum memahami. Kalau di dalam surah Al-An'am bunyinya begini, wala taqtulu auladakum min imlaq. Ada kata min imlaq. Jangan membunuh anak karena takut miskin. Artinya apa? Ayat ini artinya dia orang kaya, cuman nggak mau punya anak banyak karena takut nanti anaknya menghabiskan harta dia. Ya, makanya dalam hadis apa? Dosa yang paling besar itu adalah membunuh anak karena dikhawatirkan anak itu makan bersama orang tuanya. Maka hadisnya mengatakan ayat pertama dalam surah Al-An'am, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan bunuh anakmu karena takut kamu miskin. Takut kamu miskin. Kata ulama kata ulama makna ayat ini adalah wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan bunuh anakmu karena kamu miskin. Artinya mungkin karena dia miskin, mungkin dia nggak punya apa-apa, sehingga dia mengatakan kita nggak perlu punya anak dulu, kita belum siap untuk punya anak, kita belum punya penghasilan, kita belum punya harta, udahlah anak kita nggak usah dulu. Takut punya anak karena miskin. Ada ayat yang kedua dikatakan adalah wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Sama bunyinya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan bunuh anakmu karena kamu takut miskin. Bedanya di mana? Ayat pertama itu kalau dilihat terjemahannya atau dilihat tafsirnya, yang pertama mengatakan jangan bunuh anakmu karena takut miskin, artinya kondisi orang tua sudah miskin sehingga tidak mau punya anak. Di ayat yang kedua, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, artinya tidak mau punya anak atau dia bunuh anaknya karena takut nanti anaknya, karena anaknya banyak atau gede, ngerepotin kita. Nanti harta kita berkurang. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Nah? Bedanya di mana? Saya ulangi lagi ya. Allah mengatakan wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan bunuh anakmu karena kemiskinanmu. Jangan bunuh anakmu karena kemiskinanmu. Atau jangan takut punya anak gara-gara kamu dalam kondisi miskin. Ayat yang kedua mengatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu bunuh anakmu dikarenakan kamu takut nanti anakmu memakan hartamu sehingga kamu jadi miskin. Apa bedanya? Sama-sama takut miskin. Bedanya yang pertama itu jangan bunuh anakmu min imlaq, artinya dia kondisinya sudah miskin sehingga tidak mau punya anak. Yang kedua, dia sudah kaya dan tidak mau punya anak, takut ngurusi anaknya, ngabisin hartanya. Paham maksudnya? Poin. Ini akan kita kaji di malam hari ini. Tetapi ayat yang kita kaji adalah ayat yang pertama, jangan bunuh anakmu. Wala taqtulu auladakum. Bahkan dikatakan para ulama bahwasannya dosa termasuk dosa besar. Di akhir surah Al-Isra itu dikatakan inna qatlahum kana khitan kabira. Sesungguhnya membunuh anak. Nanti antum silakan bertanya di akhir kalau saya masih ingat apa hukumnya KB. Apa hukumnya mengatur anak? Apa hukumnya azal mengeluarkan sperma di luar? Silakan dikaji. Karena membunuh seorang anak itu adalah dosa yang sangat besar. Dan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, saya akan mengkaji ini dari 3 sisi. Dari ayat ini kita belajar coba 3 sisi. Yang pertama ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, yang pertama dari ayat ini kita belajar ilmu. Ilmu yang pertama bahwa orang-orang zaman dahulu dan sampai kapanpun akan ada umat yang mengenai ayat ini. Di zaman dahulu sampai zaman sekarang dan zaman yang akan datang ada umat-umat karena kecintaan mereka karena harta, yang tadi yang kaum kaya tadi, kaum kaya tapi tidak mau hartanya dihabisin oleh anaknya sehingga dia bunuh anaknya.
Dan kaum yang memang dia hidupnya miskin, kemudian tidak mau punya anak, sehingga dia bunuh anaknya. Kata membunuh bisa saja dengan cara apa? Dengan cara tidak mau punya anak, atau memang punya anak kemudian dia gugurkan. Jadi antum jangan berpikir artinya dibunuh itu dia keluar kemudian gorok lehernya, bukan. Membunuh itu dengan cara memang dia tidak mau punya anak. Udah saya nggak mau punya anak, repotin aja anak ini. Itu termasuk membunuh. Atau memang ketika dia melakukan hubungan suami istri, selama-lamanya dia keluarkan spermanya karena memang tidak mau punya anak, karena memang takut miskin. Sehingga kaum dari dulu sampai sekarang dan yang akan datang itu yang terjadi. Maka dari kasus ini kita mengambil 3 ilmu ikhwan fillah rahimakumullah. Yang pertama adalah dalam agama Islam, Allah dan Rasulnya, khususnya Nabi SAW, mencintai seseorang yang banyak anak. Bahkan itu perintah ikhwan. Saya sering kecewa juga, kenapa orang Islam sedikit anaknya, malah orang kafir memperbanyak anak-anak mereka. Nah, padahal Nabi SAW mensifati perempuan. Antum tahu sifatnya perempuan? Sifatnya wanita ahli surga. Ibu-ibu mau tahu? Hadisnya Hasan, dihasankan oleh Syekh Albani. Hadisnya mengatakan, maukah kalian kuberitahu ciri khasnya wanita penghuni surga? Kata Nabi SAW, penghuni surga itu karakternya wanita itu pertama dia penyayang, kedua banyak anak, yang ketiga dia suka bertaubat kepada Allah. Apabila dia punya kesalahan kepada suaminya, di malam hari dia datang, dia letakkan tangannya di atas tangan suaminya dan mengatakan, wahai suamiku, kalau saya punya kesalahan, ridhoi saya, maafkan saya, karena saya nggak bisa tidur kecuali kau maafkan kesalahanku. Ini perempuan penghuni surga. Ada sekarang. Istri antum begitu. Bawa ke bengkel kalau enggak begitu. Diperbaiki. Betul akhir. Betapa banyak sekarang istri punya sifat cuek seperti ini. Dan antum ajari istri antum istighfar. Jadi ternyata Nabi SAW mengatakan sifat wanita penghuni surga pertama adalah banyak anak. Yang kedua apa? Penyayang kepada anak. Dan yang ketiga apa? Dia bertaubat kepada Allah dan meminta ridho kepada suaminya. Bayangkan kalau antum tiga-tiga punya ini. Ustaz, alhamdulillah istri saya banyak melahirkan anak satu. Yang kedua, alhamdulillah Ustaz, anak istri saya itu penyayang banget sama suami, sama anak-anaknya. Dia mandiin anak-anaknya, dia gantiin pampers anaknya, dia nasihati anaknya, dia ajari doa-doa sama anaknya. 2. Dan yang ketiga Ustaz, setiap kali mau tidur, hari ini dia bikin kesalahan, dia datang minta maaf sama saya dulu, kemudian dia mengatakan, bolehlah saya tidur, karena saya nggak bisa tidur kecuali kamu maafkan. Kalau antum punya istri ini, katakan dia adalah penghuni surga. Dan ini termasuk hadis yang saya suka sampaikan kepada istri saya. Artinya kalau dia mau masuk surga, hiduplah dengan karakter seperti ini. Karena kadang-kadang karakter ini ibu-ibu menganggap, wah ini kesempatan kaum lelaki. Tidak. Kaum lelaki dia punya cara masuk surga, perempuan juga punya cara masuk surga. Dan perempuan kalau mau masuk surga yang memang itu. Kamu ya penyayang kepada anakmu, ya kamu semangat melahirkan anak, karena memang diidentik lelaki itu suka punya anak, perempuan yang malas punya anak. Memang begitu. Banyak laki-laki senang dia produksi anak, tapi perempuan yang lelah. Aku sampaikan, bukankah kelelahanmu itu dinilai oleh Allah, dinilai oleh Rasulullah? Ibumu, baru bapakmu. Karena kelelahanmu juga Allah tahu. Tetapi yang terpenting itu tadi yang ketiga, dia bisa meletakkan tangannya di atas tangan suaminya dan mengatakan, maafkan saya, ridhoi saya, karena saya tidak bisa tidur kecuali kamu meridhoi saya. Istri sekarang kita nggak tahu, terakhir ucapan dia sebelum tidur itu Shopee. Nggak tahu, scroll Facebook, tidur. Bahkan kalau kita lihat terakhir, ya Allah, terakhir di tangannya itu gambar Facebook. Kalau istri antum kayak gini, ikhwan, nasihati. Jangan sampai dia mati di atas tempat tidurnya, terakhir yang dilihat adalah tontonan yang tidak baik. Maka kembali ke materi, maka ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah, dari ayat ini kita katakan bahwa ternyata orang punya banyak anak itu adalah perkara yang disukai. Maka Nabi SAW mengatakan, tasawwajul wadud wal wadud. Menikahilah perempuan yang banyak anak plus penyayang. Karena banyak orang itu banyak anak tetapi tidak punya sifat penyayang. Ini memang ngeri. Dia bisa melahirkan banyak anak, tapi anaknya berkeliaran di mana-mana. Dia tidak punya rasa penyayang anaknya.
Maka ikhwan fillah rahimakumullah, ada seorang ulama mengatakan, di zaman dahulu kami memiliki saudara 50 orang. Dan mungkin di antara kita ikhwan fillah rahimakumullah, banyak orang membunuh anaknya karena takut miskin. Pertanyaan saya, apa perbedaan orang tua yang punya 20 anak dengan 2 anak? Hah? Orang yang zaman dahulu punya anak 20, saya bersaudara 10 orang. Sepupu saya 12 orang, bahkan ada keluarga saya hampir 20 orang bersaudara. Ibunya sehat, ayahnya sehat, anaknya tumbuh dengan sehat. Yang sekarang anaknya cuma 1, sumber masalah. Ya mabok ya dia, ya zina ya dia, bahkan mungkin orang tuanya masuk penjara gara-gara dia. Yang seperti saya lihat salah satu stasiun TV. Dia punya anak satu-satunya, laki-laki, pergi mabok, balik minta duit sama ibunya, nggak dikasih, dibunuh ibunya. Anak cuma 1, jadi fitnah dunia dan akhirat. Oh maaf, yang dibunuh bukan dia bunuh ibunya kalau nggak salah. Kemudian bapaknya lihat, sehingga bapaknya emosi, dipukul anaknya, sehingga anaknya meninggal. Akhirnya si bapak masuk penjara. Selesai sudah. Ibunya dibunuh oleh anak, bapak di penjara karena anak. Tapi di zaman dahulu 10 anak, 20 anak tidak ada masalah. Makanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, antum jangan terlalu mengikuti program itu, program membatasi anak. Apalagi kalau kecuali antum membatasi urusan anak bukan karena memang mengingkari yang Maha memberikan rezeki. Saya membatasi anak Ustaz karena istri saya memang sudah sakit. Saya membatasi ada anak Ustaz, ada maslahat yang saya pertimbangkan. Bukan karena saya takut miskin Ustaz. Mungkin istri saya sudah lelah, kandungannya sudah bahaya, rahimnya sudah beresiko. Mungkin lahiran 1, lahiran 2, lahiran 3 sudah sesar terus. Sehingga semua perutnya sudah penuh dengan bekas seyatan operasi. Nah mungkin ada pertimbangan yang lain. Kata ulama, kalau ini alasannya maka boleh. Maka Nabi SAW, antum coba lihat, Nabi SAW mendoakan bekas anak angkatnya, membekas pembantunya, Anas bin Malik. Yang dari umur 10 tahun bekerja dengan Rasulullah sampai 20 tahun. Anas bin Malik. Ketika Rasulullah SAW bersama dengan Anas bin Malik, apa doa Rasulullah? Allahumma aktsir ma'alahu wa waladahu wa barik lima a'taitahu. Ya Allah, perbanyak hartanya dan perbanyak anaknya Anas bin Malik. Antum tahu anaknya Anas bin Malik berapa? Hah? Berapa? 100 orang? Ya, sekitar 100 orang. Tapi kebanyakan meninggal ketika terkena penyakit taun. Karena penyakit menular kayak COVID. Nah, begitu. Anas bin Malik didoakan oleh Rasulullah bukan banyak perkara yang lain. Allahumma aksir ma'alahu. Ya Allah, perbanyak hartanya Anas bin Malik. Wa aksir wa waladahu. Dan ya Allah, perbanyak keturunannya Anas bin Malik. Bayangkan kalau orang soleh, memang orang soleh itu bagusnya dimintai banyak keturunan. Sebagaimana seorang ulama mengatakan, kalau kamu ayah yang soleh dan istrimu soleha, ya doa yang kamu minta adalah anak. Karena sudah aman secara keturunan. Sudah aman. Kalau anaknya perempuan, dia akan didatangi orang soleh. Kalau anaknya laki-laki, dia akan menikahi wanita soleha. Karena selalu berpasangan sehingga melahirkan keturunan yang soleh. Maka ada seorang ulama mengatakan, Syekh, bagaimana? Siapakah orang yang paling pantas punya banyak anak? Kata beliau, orang yang soleh dan soleha, suruh dia minta perbanyak anak soleh. Karena semakin banyak anak, maka semakin banyak orang yang sujud kepada Allah. Maka kalau antum merasa diri antum soleh, ya perbanyak anak antum. Perbanyak dapurnya juga. Sehingga banyak anak yang lahir dari keluarga-keluarga saleh. Pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah lahir dari keluarga-keluarga yang saleh. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, maka banyak anak itu diperintahkan dalam hukum agama. Bukan sekarang kemudian kita sibuk dengan 2 anak. Dulu di zaman dahulu banyak anak itu artinya banyak anak apa? Banyak rezeki. Tapi sekarang banyak orang menunda anaknya, menunda hamil, menunda tidak mau menikah, menunda. Sampai ada orang tidak mau menikah. Bayangkan, bukan lagi tidak mau punya anak. Kalau orang tidak mau punya anak, berarti satu level dia lewati, yaitu dia sudah apa? Menikah. Tetapi ajibnya ikhwani fillah rahimakumullah, seorang laki-laki badannya besar, berotot, gantung, bisa bekerja, dengan santainya mengatakan saya takut menikah karena nggak punya harta. Laki-laki seperti ini ajib, buruk dia.
Kecuali dia penuntut ilmu, kata Imam Nawawi. Yang boleh mengatakan tidak mau menikah itu hanya penuntut ilmu. Karena ilmunya bisa membatasi syahwatnya. Ilmunya penting untuk dia menuntut ilmu. Seperti Imam An-Nawawi. Tetapi dia hanya pemuda yang tidak jelas kesana kemari. Kemudian dia tidak mau menikah. Hidup di zaman sekarang, zina. Ketika ditanya, kenapa tidak menikah? Saya belum punya rumah kontrakan. Kenapa tidak menikah? Saya belum punya uang. Kenapa belum menikah? Bingung nanti uang naik. Kenapa belum menikah? Maharnya susah. Kenapa belum menikah? Karena begini. Kenapa belum menikah? Begini. Sehingga kemudian tidak lahir darinya keturunan anak yang soleh. Dia menunda kehamilannya. Sehingga maaf, nikahnya ketika tua, anaknya baru 1, selesai. Makanya banyak orang menunda menikah karena miskin. Apakah antum sejahat itu kepada Allah? Sebagaimana ada ulama mengatakan, jangan kamu anggap tidak mau punya anak, kamu bunuh anakmu karena takut miskin, itu penghinaanmu kepada Allah. Karena kamu anggap bahwa anak ini kamu yang membebani. Bukankah ketika Allah mengatakan, innallaha huwar razzaq, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Antum lihat tafsir ini Asmaul Husna, innallaha huwar razzaq. Allah itu yang memberikan rezeki. Antum tahu artinya kuat. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah punya kekuatan. Antum tahu terjemahan ini? Kata ulama yang dimaksud dengan dua kuwah, Allah punya kuwah, Allah punya kekuatan. Artinya apa? Allah punya kekuatan untuk memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Ketika Allah sudah mentakdirkan makhluk segini jumlahnya, artinya Allah juga sanggup memberikan rezeki. Apa artinya matin? Kata matin, Allah bisa memberikan rezeki dan tidak ada yang bisa menghalangi rezeki itu. Karena kalau manusia kan, saya sebagai bos, saya bisa memberikan gaji kepada uang ini, tapi bos yang lain bisa mencegah saya supaya saya tidak bisa memberi gaji kepada dia. Paham? Tetapi kalau Allah dzul quwwatil matin, Allah mampu menyiapkan rezeki dan Allah bisa menyampaikan rezeki itu sampai kepada yang berhak menerima. Maka kalau antum dengan sombongnya antum mengatakan, Ustaz, saya enggak menikah karena miskin. Memang istrimu kamu yang kasih makan. Ustaz, saya batasi anak dulu, Ustaz, nggak mau punya anak karena saya lagi nggak punya apa-apa. Nah, memang antum yang ngasih. Bukankah manusia dalam hadis dikatakan manusia sebelum lahir 50.000 tahun yang lalu Allah sudah ditentukan rezekinya? Bukankah di dalam kandungan perutnya? Bukankah seseorang di dalam perut kandungan ibunya dalam hadis Arba'in An-Nawawi? Dalam hadis Arba'in An-Nawawi 120 di umur berapa? 120. Apa yang dituliskan? Apa yang dituliskan di situ? Anda tahu? Apa yang ditulis di situ? Salah satunya apa? Rezeki. Antum kenapa harus bingung? Antum belum lahir, baru berumur 120 hari di dalam perut. Allah sudah mafayanfuhu fihi ruh, ditiupkan ruh, dituliskan rezekinya. Selesai. Bayi ini belum keluar, Allah sudah atur rezekinya. Maka kadang-kadang dia belum keluar, alat-alat kelahirannya sudah siap di rumah kan? Ya tidak? Ikat-ikat bendongnya sudah dibeli. Baru hamil 1 bulan, emaknya sudah pergi ke supermarket. Beli apa? Bedong. Beli apa? Ayunan. Wah, luar biasa. Karena memang Allah sudah tulis rezekinya 50.000 tahun yang lalu sebelum dia lahir, sebelum diciptakan. Makanya ini poin pertama. Maka kalau antum mau banyak anak, perbanyak anak antum. Kalau antum bisa, perbanyak anak antum. Kalau bisa, perbanyak anak antum. Terus. Ya, saya 10 saudara. Saudara saya ada yang 15, ada yang 20. Dan di zaman itu memang kayaknya anak banyak itu hal biasa. Kalau sekarang mau nyari anak 2, 3, sesak napas. Bapaknya sesak napas, ibunya mau. Ayo sudah. Sehingga terjadilah generasi muslim yang sedikit. Sehingga yang sujud kepada Allah menjadi yang sedikit, yang menjadi orang kafir, orang munafik, kemudian mereka memperbanyak keturunannya. Kemudian yang kedua, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua dari hadis ini, dari ayat ini kita ambil adalah bahwasanya Allah jangan pernah takut miskin. Karena Allah yang memberikan rezeki. Ini poin kedua. Dan ini saya akan bahas agak panjang sedikit, ikhwan. Jangan takut miskin itu baik masalah materi saya malam ini atau dalam masalah yang lain. Karena orang kalau sudah takut miskin, ikhwan, hidupnya memang agak ruwet. Kalau orang sudah takut miskin, ruwet memang.
Kalau anak sudah takut miskin, dia akan pelit sama bapaknya, pelit sama ibunya. Dan itu pasti terjadi. Saya hidup ini sudah sering terjadi melihat begitu. Ada orang kaya, dia takut miskin, dia akan pelit kepada orang tuanya. Ada orang kaya, tapi dia takut miskin, maka dia gak akan bersedekah. Saya tahu itu. Orang kalau dia banyak ilmu, dia sudah tidak mau ngisi pengajian kalau gak dibayar. Kenapa? Dia takut miskin. Mau ustadz takut miskin, mau pengajian kalau dibayar. Gitu aja. Artis takut miskin, dia maunya tampil kalau dibayar. Semua itu. Makanya penyakit, kata ulama seperti Imam Ibnu Qayyim kalau tidak salah, beliau mengatakan penyakit yang paling bahaya manusia itu adalah penyakit orang takut miskin. Makanya dikatakan para ulama, seorang muslim itu dia tidak punya karakter takut miskin. Karena alat ukur bahagianya bukan masalah kaya atau miskin. Makanya orang kaya itu ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia, orang kafir ini menjadikan dunia sebagai surganya, maka dia harus kaya. Maka orang kafir memang yang dicari itu adalah menjadi orang kaya. Tetapi antum ikhwan gak usah takut miskin. Yang antum harus tahu adalah hidup bahagia. Makanya ikhwan yang ujung-ujungnya apa? Satu, perhatikan. Satu, antum kalau sudah takut miskin, satu, antum akan berlomba-lomba untuk mengejar harta. Sehingga apa yang terjadi? Betapa banyak orang yang buang-buang ibadah hanya karena memikirkan rezekinya. Sekarang saya tanya, ada berapa banyak warung tidak ditutup ketika azan? Karena apa? Hah? Karena apa? Ada warung, azan. Pas mau azan, dia mau sholat. Dia tutup nggak warungnya? Takut apa? Takut ada yang mau beli. Takut rugi. Kalau ketika sholat, dia pergi sholat, ada yang mau beli satu orang. Takut miskin. Orang tidak mau sedekah, takut apa? Takut miskin. Orang tetap melakukan jual beli ketika sholat Jumat, kenapa? Takut miskin. Coba orang meninggalkan sholat subuh berkumpul di pasar, dia tidak mengerjakan sholat subuh, kenapa? Takut miskin. Maka betapa banyak orang karena takut miskin sehingga meninggalkan ibadahnya. Makanya saya ikhwan fillah rahimakumullah, saya melihat, perhatikan, saya melihat betapa banyak orang-orang yang memang dia ibadahnya lemah karena memang salah satunya takut apa? Takut miskin. Salah satunya orang pelaku riba, dia melakukan transaksi riba karena takut apa? Takut miskin. Bahkan dia melakukan pinjaman ke sana kemari adalah takut miskin. Dan penyakit hari ini ada satu penyakit yang dikatakan oleh seorang doktor dari Mesir. Beliau mengatakan begini, penyakit hari ini bukan penyakit takut miskin, tapi ada satu penyakit hari ini, penyakit tidak mau dianggap, tapi padahal dia orang lainnya tidak. Padahal Nabi SAW berwasiat kepada Abu Dzar Al-Ghifari, bihubbil masakin wa an adnu minhum, bihubbil masakin. Kata Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, kamu cintai orang miskin dan kamu duduk dengan orang miskin, dekat dengan orang miskin. Sering ketemu orang miskin. Kalau hari ini banyak orang tidak mau mengaku miskin kecuali pada saat pembagian sembako. Kalau pembagian sembako memang harus pura-pura miskin. Rumah pun kalau perlu ditulis berhak penerima sembako. Kalau meminta-minta manusia karakternya itu. Kaya pun dia rela ganti baju. Walaupun dia sudah pakai baju jas, tapi kalau ada sumbangan dia akan ganti bajunya dengan baju sobek-sobek dia siap. Maka apa kata ulama? Penyakit yang menimpa hari ini orang adalah bukan penyakit takut miskin, tetapi tidak mau dianggap miskin. Sehingga apa yang terjadi? Betapa banyak orang yang pinjam duit ke bank hanya untuk beli HP. Betapa banyak orang yang punya utang di kreditan, gara-gara motornya tua udah gak mau dipakai. Dia ganti pakai motor yang lebih keren. Mobilnya masih bisa dipakai. Lebih utang, yang penting dampak kaya. Itu penyakit hari ini. Makanya apa? Ada nasihat seorang ustadz mengatakan begini, yang paling bahaya hari ini adalah ketika seseorang memang dia sudah tidak mau merasa miskin. Dia akan merasa kaya. Sehingga apa yang terjadi? Yang muncul pada dirinya adalah dia bakhil, pelit. Yang kedua apa? Mudah melakukan utang piutang. Dan yang ketiga, dia akan mengikuti prakteknya orang kaya. Yang keempat, lemah untuk melakukan ibadah. Apalagi ada tradisi liberal mengatakan semakin semangat ibadah itu akan mempersusah untuk kita kaya. Wah, ini lebih dahsyat.
Makanya wanabillah rahimani wa rahimakumullah, sedangkan orang muslim tidak seperti itu. Makanya sering saya sampaikan kepada teman-teman guru di pondok pesantren, di Darus Ilmi, atau kepada siapapun saya sering sampaikan, antum kalau berkawan dengan saya, berteman dengan saya, antum jangan berteman hanya dengan orang kaya. Saya bilang hanya boleh berteman dengan orang kaya satu. Antum boleh. Antum mau berteman orang kaya boleh satu. Siapa itu? Ya saya sampaikan di Masjid Al-Amin. Boleh berteman dengan orang kaya, tapi orang kayanya soleh. Supaya kenapa? Supaya ketika dia bersedekah, antum tinggal bilang begini, ya Allah, coba kalau saya punya duit, saya juga mau sedekah. Maka apa yang dilakukan orang soleh sama apa yang antum niatkan, pahalanya sama. Tapi kalau antum berteman sama orang soleh, dia tidak pernah memanfaatkan hartanya untuk kebaikan, stop, berhenti. Maka saya sampaikan kepada teman-teman, antum kalau mau jadi hidup, jangan alat ukurnya itu adalah banyak harta. Makanya Nabi SAW mengatakan, wadda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Kata Nabi SAW, jadilah orang yang merasa cukup, merasa ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kamu. Maka kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Maka orang itu ikhwan, antum hidupmu seperti ini, udah seperti ini aja lah. Udahlah seperti ini aja. Motor antum, motor apa zaman sekarang? Yang paling jelek motor apa sih? Apa sekarang mobil? Supra. Oh, Supra mahal, Pak. Ada mobil Supra itu harganya miliaran. Supra itu 1000 kenangan malah itu, Pak. Anggaplah misalnya motor A, misalnya motor yang paling jelek. Antum punya itu dan antum ridho, antum pakai, daripada antum terjebak riba, daripada terjebak utang piutang, udah bismillah pakai itu saja. Udah pakai itu saja. Antum pakai baju itu saja, motor itu saja, mobil itu saja, HP itu saja udah cukup. Udah antum akan kaya. Dan itu antum didikkan itu kepada anak antum. Didikkan itu kepada istri antum. Makanya penyakit yang paling bahaya untuk istri-istri kita ini, istri antum dan istri saya, adalah istri-istri yang takut miskin. Wah, itu ngeri sekali. Makanya istri saya sering saya ingatkan, jangan hati-hati. Ya, jangan menilai suamimu adalah orang yang punya duit. Maka cara mengukurnya gampang. Sesekali dalam 1 bulan jangan berikan duit kepada istrimu walaupun serupiah. Dan lihat ketergantungannya. Makanya saya kalau istri saya sering saya tidak kasih duit. Maka anak saya sering tidak minum susu. Dan wallahi billahi tallahi, baru beberapa hari yang lalu istri saya tidak punya duit serupiah pun nggak ada. Lalu dia mengatakan, bisa lah belikan saya nasi, saya lapar banget ini. Saya bilang, kamu lihat di dapur apakah ada mie? Ada, masak mie makan. Akhirnya dia masuk masak mie, dia makan. Kenyang, alhamdulillah. Saya bilang, kamu ada duit? Dia bilang, wallah saya nggak punya duit. Nggak punya duit sama sekali, nggak ada. Dan saya juga katakan, saya nggak ada duit, belum gajian, saya bilang. Dan memang ketika itu saya nggak ada duit. Kalau kamu punya mie, masuk rebus makan. Habis dia makan, saya udah kenyang, udah cukup, alhamdulillah tidur. Kalau istri antum tidak menerima, antum katakan, saya cari istri yang memang mau menerima. Karena Allah mengatakan, kalau kamu menerima apa yang Allah berikan, kamu menjadi orang yang lapang hatimu. Dan itu saya sampaikan, baru beberapa hari yang terjadi. Istri saya kelaparan karena saya nggak beli lauk, dan di rumah nggak ada lauk, nggak ada apa-apa, nggak ada nasi, nggak ada apa. Saya bilang, kamu punya mie? Ada, masak, makan. Setelah itu kamu tidur. Oh ya, nggak boleh bantah, nggak bisa merengek, masuk, masak, makan. Harus begitu. Maka istri antum didik, ikhwan. Karena penyakit hari ini memang penyakit takut miskin. Apalagi kalau sudah takut miskin, sedekahnya kita nggak akan jalan-jalan. Sedekah kita nggak akan jalan. Makanya lihat masjid kayak gini butuh AC berhari-hari. Diposting sama, nggak ketemu. Kemana kita ini, ikhwan? Bukankah Nabi SAW mengatakan setiap hari 2 malaikat turun kepada kita, 2 malaikat turun kepada kita, 2 malaikat turun kepada kita. Fi kulli sabar. Setiap hari itu ada 2 malaikat turun kepada kita. Dan apa kata malaikat yang satunya? Allahumma ati munfiqan khalafa. Kata malaikat yang satu, ya Allah, orang yang bersedekah ini Allah berikan ganti, berikan harta yang lebih baik.
Maka hadis ini antum pakai, berinfak kepada anak antum. Jangan pelit sama anak di pagi hari, jangan pelit sama istri, jangan pelit sama orang tua, jangan pelit sama mertua. Ada malaikat yang mendoakan antum. Tapi orang yang setiap hari pelit sama anaknya, pelit sama istrinya, pelit sama orang lain, Allahumma ati mumsikan talafa, kata malaikat yang kedua, ya Allah, burukkan hartanya. Tahan hartanya, jangan kau tambah ya Allah, jangan diberkahi ya Allah. Sehingga kadang-kadang ada orang, dia memiliki banyak harta, tapi dia pusing, kok harta saya kok tiba-tiba hilang, tiba-tiba mobilnya tabrakan, akhirnya habis di sana. Tiba-tiba istrinya kena penyakit berat, akhirnya habis di rumah sakit. Tiba-tiba ada problem, anaknya nabrak orang, akhirnya habis di polisi, macam-macam. Akhirnya harta yang kita kumpul itu sebenarnya Allah kasih buang. Tapi orang beriman, ikhwan, hidupnya tenang. Ngapain juga antum memperbanyak harta kalau juga untuk menyusahin? Ya, kalau hanya untuk nyusahin. Mending harta antum sedikit, tapi hari ini tidak ada proses, tidak ada masalah dengan orang lain, tidak ada masalah dengan tetangga, tidak ada masalah dengan polisi, tidak ada masalah dengan rumah sakit, tidak ada masalah dengan UKS, puskesmas, tidak ada masalah dengan orang lain. Hari ini hidup antum mengeluarkan hanya 15.000 beli nasi padang, selesai. Ya kan? Tapi coba lihat, kita mau infak aja orang Islam susah banget. Kenapa? Karena kita rata-rata memang takut miskin. Siapa di antara antum pernah saya bilang, udahlah, antum punya duit di bank, ambil, infakkan. Antum punya duit di bank, umrohkan keluarga antum. Antum punya duit di bank, beli AC. Antum punya duit di bank, manfaatkan, selesai. Besok Allah gantikan gitu. Kecuali antum tabung memang niatnya untuk ibadah juga, ya jangan diambil, gak cukup lagi nanti. Kalau memang niatnya memang untuk kebaikan. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada ditulis oleh ulama, lihatlah nabimu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdakwah membawa wahyu dari Jibril, jauh dari gambar kemewahan. Rasulullah dengan istri-istrinya jauh dari kemewahan. Gak pernah ada takut miskin. Makanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau seseorang sudah terbuka pintu-pintunya, pintu miskin, takut miskin, maka dosa yang paling tidak masuk akal. Perhatikan. Dosa yang paling tidak masuk akal itu akan terjadi karena orang takut miskin. Seperti apa? Apa dosa yang tidak masuk akal? Apa dosa yang tidak masuk akal? Dosa yang tidak masuk akal itu orang tua bunuh anak. Itu dosa tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Karena diidentik namanya kasih sayang itu adalah ayah kepada anak, ibu kepada anak, itu identik itu. Sampai hadis itu menggambarkan bagaimana seorang ibu memeluk anaknya. Rasul mengatakan kasih sayang ibu kepada anak lebih besar kasih sayang Allah kepada hambanya. Artinya itu dijadikan sebuah gambaran bagaimana kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Tapi ini kok dibunuh, sampai nggak mau punya anak, sampai anaknya digugurin. Karena apa? Takut miskin, belum siap untuk nikah. Bahkan dulu ada suami istri itu cerai. Suaminya lapor ke saya, kenapa kamu cerai? Istriku minta cerai, Ustaz. Kenapa? Saya butuh anak dan dia nggak mau. Cerai. Saya bilang, siapa yang minta cerai? Dia setiap saat minta cerai, Ustaz. Sehingga saya ceraikan. Nah, berarti kalau begitu khulu namanya. Berarti istrimu yang minta cerai. Bayangkan kalau itu tidak memenuhi syar'i, dia tidak bisa mencium bau surga. Nah, memang banyak perempuan tidak. Dan ini menghilangkan fitrah sebenarnya. Yang seorang ibu sebenarnya rasa nyamannya, rasa kasih sayangnya adalah apa? Adalah punya anak. Tapi memang problem yang sering muncul ada dua hal. Satu, wanita-wanita sekarang menjadi wanita-wanita karir. Yang sibuk di mana? Sibuk di mana? Dalam apa luar? Hah? Di luar. Sehingga karena sibuk di luar, dia tidak mau direpotkan sama anaknya, sehingga gak mau punya anak. Makanya dulu ikhwan, orang tua kita kerjanya apa? Dulu orang tua kita kerjanya apa? Ibu saya tidak punya kerjaan, bapak saya buruh di sawah, anaknya 10, sehat-sehat, ganteng-ganteng, kurang lebih kayak saya lah. Bapak antum, ibu antum mungkin gak punya kerjaan apa-apa, anaknya sehat, banyak, ganteng, jadi manusia hari ini, soleh, beradab. Sore masih ikut TPQ, maghrib, itu pun masih ada waktu untuk berumpi di malam hari. Sekarang bapaknya, Masya Allah,
pejabat tinggi, pegawai negeri, gaji bulanan sudah otomatis. Kalau sudah berhenti anaknya dana pensiun, otomatis. Kenapa anak cuma segitu? Segitu aja lah. Kayaknya 1 atau 2 udah cukup. Waduh, ngeri sekarang, biaya hidup mahal. Kalau Pampers ini beli sekarang mahal. Belum lagi susu sekarang, aduh mahal. Kalau dulu anak itu lahir, Allah sudah memodali dengan air susu ibunya. Gak perlu susu-susu yang lain. Allah berikan anak, Allah juga berikan susu dibawa oleh ibunya. Cukup, sehat. Sekarang saya juga punya bayi, merasakan juga. Susu A, susu B, susu C, susu D, ASI bantuan makanan bantu macam-macam. Kalau zaman dahulu kan gak ada. Masak beras, pendek, ambil airnya. Apa namanya? Lahirlah orang kayak gini nih. Ikhwan, saya ketemu dengan ikhwan kita lah. Kayaknya gak hadir di malam ini. Orang kaya, anaknya 1. Ketika saya tanya, kenapa ada cuma 1, Ustaz? Ya gitulah Ustaz, kemarin kita sibuk keluar kota, malah gak kepikiran punya anak Ustaz. Jadi ya sudah 1 lah Ustaz, memang biaya hidup juga susah, nanti malah takut gak keurus anak kita. Orang tua kita dulu pendidikannya SD, gak ada dana pensiun, gajinya tidak UMK, entah lahir di mana. Dia nggak pernah mengatakan takut anakku nanti. Anak bapaknya lulusan SD, nggak pernah mikirin tentang anaknya semua jadi sarjana. Yang sekarang anaknya ini jadi sarjana, kalah cerdas sama bapaknya yang SD, takut punya anak karena takutnya nanti anaknya nggak bisa kuliah. Lah ini dulu nggak pernah mikir, padahal dia cuma kelas 5 SR sekolah rakyat, anaknya bisa sarjana semua. Karena akalmu itu tidak bisa menyusun rezeki Allah. Yang ada antum imani tauhid rububiyah, bahwa Allah yang memberikan rezeki. Gitu. Ini mau nikah takut istri, takut apa? Takut gak punya uang, pun punya anak takut gak punya uang, mau nambah istri lebih takut lagi. Memang antum itu hidupmu penuh dengan rasa penakut. Nggak cocok antum berkawan dengan saya, penakut. Lanjut, 1 dalil sebagai penutup. Di dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Al-Baqarah, di surah yang kedua di ayat 268. Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu ya'idukumul faqra. Setan itu selalu nakut-nakuti kamu dalam gambaran kemiskinan. Itu ada dalam Al-Quran. Antum bukan dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah. Asy-syaitan ya'idukumul faqra. Setan itu selalu bayang-bayangin kamu. Jangan sedekah, nanti hartamu kurang, miskin. Jangan ikut donasi beli AC. Itu bukan masjid kita. Oh banyak. Akhirnya muncul apa? Tidak bersedekah. Nanti kamu miskin. Jangan banyak anak. 1 anak harga Pampersnya segini. 1 anak beli susu segini. 1 anak begini. 1 anak begini. Oh iyalah, kita punya anak dulu. Jangan banyak anak, nanti kamu cuti, gajimu lagi dipotong dari pemerintah. Memang rezekimu yang atur pemerintahmu. Rezekimu itu di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Jangan punya anak, nanti cuti. Jangan punya anak, nanti harta begini. Jangan begini. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak punya anak. Ketika dia mati, yang mendoakan cuma 1 anak. Yang mendoakan 1 anak. Kebetulan anak ini qadarullah tidak soleh. Gimana antum? Padahal ketika antum mati, amal jariah in qata'a amaluhu. Matinya antum terputus amal antum, kecuali waladun saleh, kecuali anak yang saleh. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, antum imani bahwa semua sudah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat, atau antum azan dulu, baru saya tambah 5 menit. Oke, fadhal. Ana muazzinnya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas Hayya 'alal Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan ayat ini. Dan di akhir ayat ini, di akhir ayat ini Allah mengatakan jangan kamu bunuh anakmu karena takut miskin. Kemudian di ujung ayat ini Allah mengatakan apa? Karena Allah wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum.
Allah mengatakan, kami yang memberikan rezeki sama kamu, dan saya juga yang memberikan rezeki anak-anakmu. Allah tegaskan itu langsung. Artinya Allah tegaskan bahwa antum saja hidup itu, kamu saja hidup, wahai bapak dan ibu, saya yang berikan rezeki. Maka begitu juga anak-anakmu. Bahkan bisa saja anak itu lebih banyak rezekinya daripada kita. Buktinya ada anak yang lebih kaya daripada bapaknya. Lalu kenapa muncul perkataan mengatakan tidak mau punya anak takut miskin? Padahal banyak anak yang lebih kaya daripada bapaknya. Ada anak bapaknya masih miskin dengan pekerjaannya, anaknya mungkin masih muda, dia sudah bisa menjadi orang hebat sehingga diluaskan rezekinya. Karena Allah memberikan rezeki sesuai dengan kadar keinginan Allah kepada hambanya. Ya, maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah ujung dari ayat ini. Maka oleh karena itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, maka antum sebagai penutup dari pembahasan kita di malam hari ini adalah jangan pernah membatasi anak atau takut mendapatkan anak hanya karena ditakutkan kemiskinan. Kenapa? Ada beberapa hal catatan. Yang pertama itu adalah suudzon yang besar kepada Allah. Itu adalah suudzon atau baik buruknya sangka manusia kepada Allah. Antum tidak berbaik sangka tetapi berburuk sangka. Yang kedua adalah orang yang takut dengan kemiskinan sebenarnya dia tidak mengenal Allah. Jadi semakin orang itu takut kemiskinan, berarti sebenarnya dia semakin tidak mengenal Allah. Karena kata ulama, semakin seseorang mengenal Allah, maka semakin dia bergantung kepada Allah, maka semakin dia tidak pernah punya rasa kekhawatiran hidup di dunia. Dan yang ketiga, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, baik orang itu kaya ada fitnahnya, baik orang miskin itu ada fitnahnya. Kalau miskin itu terbuka semua dosa-dosa. Orang miskin bisa jual agama, gitu kan? Orang miskin bisa merampok, orang miskin bisa mencuri. Tapi orang kaya juga ada fitnahnya, bisa. Orang kaya tidak sholat, orang kaya bisa mabuk, orang kaya bisa judi online. Makanya ada doa yang ingin saya ajarkan antum malam ini. Dihafalkan, saya tanya satu persatu. Kalau nggak bisa, bayar sini. 200.000 setiap satu orang. Biar cepat selesai AC-nya. Ada doa begini, Allahumma, dengarkan, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa adzabin nar wa min syarril ghina wal faqr. Yang mengatakan, ini hadisnya Abu Daud, riwayat Abu Daud dan dihasankan oleh Syekh Albani, dikatakan, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari fitnah api neraka dan dari api neraka, dan saya juga berlindung dari keburukan, baik buruk karena kemiskinan atau buruk karena saya kaya. Jadi takut menimpa. Jadi kaya, resiko ada yang menimpa kita, yaitu harta kita bisa menyesatkan kita. Karena kalau orang banyak harta, resiko juga dia terfitnah karena hartanya. Tapi kalau miskin, takut terfitnah juga karena miskinnya. Sudah miskin, malas ibadah lagi. Ya, baik. Minimal dari ujung ke ujung ada yang hafal. Kalau enggak, udahlah kita itikaf. Apa? Besok habis subuh kita balik. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa 'adzabin nar wa min syarril ghina wal faqri. Oke, sekali lagi. Persiapan. Pokoknya enggak usah iqamah. Apa-apa. Boleh kok salat Isya jam 11 malam, boleh. Boleh. Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa adzabin nar, min fitnatin nar wa adzabin nar. Dari awal, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa adzabin nar. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa adzabin nar. Wa min syarril ghina wal faqri. Ini kayak ngajaran ATK, ini betul kayak gini lah. Diulang, jadi tinggal sabarnya sampai mana gitu. Cuma bedanya kalau TK kan bisa kita melotot, hafal dia. Nah ini kita melotot, takut juga kita kan. Saya ulang sekali, harus ada yang berdiri. Bareng-bareng. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa adzabin nar wa min syarril ghina wal faqri.
Fadhal, siapa? Berdiri. Antum mewakili yang jomblo. Nanti harus ada yang mewakili yang sudah nikah. Antum belum nikah kan? Nanti mewakili. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa 'adzabin nar wa min syarri ghina'i wal faqr. Duduk, ahsanta. Ya Allah, jauhkanlah saya dari fitnah neraka dan azab neraka, dan jauhkanlah saya dari kejelekan kekayaan dan jelekan kemiskinan. Jadi kaya saya nggak jatuh, miskin pun saya tidak bermasalah. Itu maksudnya. Oke, orang tua yang sudah menikah, salah satunya, ayo coba. Daripada kita sholat hanya jomblo yang sudah tua di belakang kan gak enak. Ayo sekali lagi ya. Allah, ayo coba. Antum udah nikah, Pak? Oke, Masya Allah, antum menyelamatkan kaum-kaum yang lain. Masya ahsan, tabarakallahu fikum. Alhamdulillah, antum berterima kasih sama beliau. Antum bisa cepat pulang ketemu anak dan istri. Ya, karena antum terselamatkan. Ya Allahumma inni. Itu dibaca doa itu, kata ulama, doa ini termasuk bagus dibaca. Baik kondisi kita ketika kaya, Allah tidak menjatuhkan fitnah harta kepada kita. Dan ketika kita miskin, Allah tetap tidak menjatuhkan kita di atas kemiskinan itu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.